Dan pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan pengamat hubungan internasional, Prof. Hikmahanto Juwana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Waalaikumsalam, selamat malam Putri. Baik, Prof. Hik, kita sudah lihat tadi apa yang menjadi keputusan dari Mahkamah Internasional. Maknanya apa dan apakah memiliki kekuatan yang memaksa agar Israel segera angkat kaki dari wilayah Palestina yang didudukinya, Prof. Hik? Maknanya adalah fatwa yang disampaikan oleh Mahkamah Internasional mengatakan bahwa secara hukum internasional, baik itu hukum humaniter internasional, baik itu konvensi-konvensi yang dirujuk oleh Mahkamah Internasional, menyatakan bahwa pendudukan Israel adalah ilegal, termasuk kebijakan-kebijakan apartheidnya, kebijakan-kebijakan yang membenarkan warga Israel mengambil tanah rakyat Palestina untuk pemukiman mereka, dan masih banyak lagi praktek-praktek yang menurut Mahkamah Internasional dianggap sebagai suatu tindakan yang ilegal. Bahkan Mahkamah Internasional juga menyuruhkan agar negara-negara tidak mengakuinya. Namun demikian, kita juga harus tahu bahwa ini merupakan fatwa, advisory opinion, yang sebenarnya dimintakan oleh Majelis Umum PBB. Oleh karena itu, banyak yang mengatakan bahwa fatwa advisory opinion ini, kalau kita bicara tentang pelaksanaan dari fatwa ini, tidaklah sekuat kalau misalnya kita bicara terkait dengan putusan. Nah, di dalam fatwa ini disebutkan bahwa untuk tindak lanjutnya akan diserahkan ke Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai pihak yang menanyakan. Jadi yang saya ingin juga sampaikan dalam kesempatan ini, memang secara kertas Mahkamah Internasional sudah mengatakan bahwa tindakan Israel adalah ilegal. Tetapi karena pada saat sekarang Israel masih menduduki wilayah Palestina yang menurut Mahkamah Internasional itu ada 3, yaitu di Yerusalem, ada di tepi barat, dan kemudian di Gaza. Sebagai penduduk di sana, kalau mereka tidak mau keluar secara sukarela, maka ini akan menjadi permasalahan tersendiri bagi masyarakat internasional. Karena sebagai upaya paksa untuk memaksa Israel keluar, terus terang dalam mekanisme hukum internasional itu dan dalam masyarakat internasional tidak ada. Sehingga dengan pernyataan-pernyataan dari Perdana Menteri Netanyahu yang menganggap bahwa fatwa ini merupakan suatu fatwa yang absurd, lalu juga Kementerian Luar Negeri Israel yang mengatakan bahwa ini tidak berdasar, ini yang akan mengindikasikan bahwa Israel tidak mau keluar dari wilayah Palestina secara sukarela. Nah, pertanyaannya adalah apakah nantinya Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahkan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bisa mengeluarkan resolusi yang memaksa Israel untuk keluar dari tanah Palestina. Yang saya khawatirkan adalah sekutu dari Israel, khususnya Amerika Serikat, dia akan melakukan, terutama di Dewan Keamanan PBB, veto apabila ada resolusi yang meminta agar Israel keluar dari tanah Palestina, atau dia akan menghadapi konsekuensi berhadapan dengan pasukan multinasional. Karena pasukan multinasional itu saya yakin akan digagalkan oleh Amerika Serikat apabila akan dibentuk. Demikian. Artinya dengan kata lain, Prof. Hik, fatwa ini sebenarnya tidak efektif dan juga tidak akan didengarkan, apalagi dilakukan, dieksekusi oleh Israel, begitu Prof. Hik? Betul sekali. Karena Israel yang saya dengar, mereka mengatakan putusan ini absurd, dan mereka juga mengatakan bahwa mana mungkin kami melakukan okupasi terhadap wilayah kami sendiri. Jadi wilayah-wilayah Palestina itu dianggap oleh Israel sebagai wilayah mereka, dan mereka membuat aturan-aturan berdasarkan kedaulatan yang mereka miliki. Meskipun kita tahu masyarakat internasional, bahkan
warga dari berbagai negara, masyarakat internasional banyak yang menentang apa yang dilakukan oleh Israel, terutama sekali apa yang mereka lakukan di Gaza, karena ini mengarah kepada genosida. Namun demikian, Israel tetap berkeras bahwa mereka tidak memiliki kesalahan, bahwa ini tanah mereka, bahkan serangan ke genosida adalah serangan sebagai balas dendam mereka, pembalasan terhadap serangan yang dilakukan oleh Hamas tahun kemarin bulan Oktober. Baik, jika Indonesia, negara-negara lain, ataupun juga masyarakat internasional yang Prof. Hik katakan tadi, ini bisa kemudian ataupun juga menyerukan, mendesak Israel untuk segera angkat kaki dari wilayah Palestina akibat adanya fatwa ini, tapi tidak didengarkan oleh Israel. Lantas langkah apa kemudian yang bisa memaksa Israel untuk bisa menaati apa yang diputuskan ataupun setidaknya fatwa yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional ini, Prof. Hik? Jadi saya teringat beberapa waktu yang lalu ketika Bapak Menhan mewakili Bapak Presiden berada di Yordania. Beliau mengatakan intinya adalah bagaimana kita bisa membangun koalisi kemanusiaan, coalition of humanity. Koalisi kemanusiaan ini adalah tindakan yang tidak melalui perserikatan bangsa-bangsa, tetapi bagi negara-negara yang setuju untuk membantu rakyat Palestina, maka kita akan lakukan. Ada 3 hal yang bisa dilakukan. Pertama adalah menyelamatkan mereka-mereka yang menjadi korban perang. Bapak Menhan sudah menyampaikan bahwa akan digelar rumah sakit darurat yang dilakukan oleh TNI kita. Yang kedua adalah Menhan mengatakan bahwa siap untuk berkontribusi terhadap pasukan perdamaian apabila memang dikehendaki adanya pasukan perdamaian untuk menjaga ceasefire atau gencatan senjata. Ini yang harus diupayakan oleh Amerika Serikat, karena Amerika Serikat sebenarnya sudah mengajukan sebuah resolusi di Dewan Keamanan PBB untuk melakukan yang namanya gencatan senjata. Nah, ini yang sampai sekarang belum direalisasikan. Dan yang terakhir adalah Indonesia harus terus melakukan tekanan-tekanan berdasarkan apa yang sudah dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita tahu resolusi Majelis Umum PBB sudah minta adanya gencatan senjata. Demikian juga Dewan Keamanan PBB. Bahkan Mahkamah Kejahatan Internasional ICC, jaksa penuntut umumnya sudah mengeluarkan surat bagi penangkapan Netanyahu, Menteri Pertahanan, dan petinggi-petinggi Israel lainnya. Meskipun pada saat yang bersamaan juga melakukan surat penangkapan terhadap para petinggi Hamas. Dan sekarang baru-baru ini ICJ sudah membuat advisory opinion yang mengatakan bahwa secara hukum internasional apa yang dilakukan oleh Israel menduduki wilayah itu secara tidak sah, kemudian juga membuat rakyat Palestina tidak bisa menjalankan hak untuk menentukan nasib sendiri, bahkan juga praktek atau kebijakan dan praktek-praktek yang dilakukan oleh pemerintah Israel yang bertentangan dengan hukum internasional. Salah satunya adalah tindakan apartheid, bahkan juga tadi yang saya katakan membenarkan tindakan untuk meruntuhkan rumah-rumah orang Palestina oleh para pemukim Israel, seperti itu. Baik, Prof. Hik, nanti kita lanjutkan kembali setelah jeda perbincangan kita, karena Palestina gembira mendengar keputusan ataupun juga fatwa dari Mahkamah Internasional ini dan juga meminta agar negara-negara lain tidak lagi membantu Israel. Bagaimana kemungkinan bahwa ini bisa terwujud? Nanti Prof. Hik bisa berikan pandangan, tapi setelah jeda kami sudah kembali saat lagi. Kita akan kembali lanjutkan perbincangan dengan Prof. Hikmahanto. Nah, Prof. Hik menyambung apa yang sudah sempat saya tanyakan sebelum jeda, karena Palestina berharap dengan adanya fatwa ini tidak ada lagi negara-negara yang akan membantu Israel. Tapi negara-negara sekutu Israel apakah akan mengindahkan fatwa dari Mahkamah Internasional ini, Prof. Hik? Tidak, saya rasa tidak akan mengindahkan. Karena negara-negara sekutu Israel seperti Amerika Serikat akan tetap mendukung Israel. Dan ini karena lobi Yahudi yang ada di Amerika Serikat itu sangat kuat. Lobi Yahudi ini adalah warga Amerika Serikat yang keturunan atau beragama Yahudi,
dan mereka sangat membela Israel, dan mereka ini walaupun minoritas di Amerika Serikat tetapi memegang perekonomian di Amerika Serikat, sehingga siapapun presiden di Amerika Serikat tidak akan ada yang berani untuk mendukung fatwa yang disampaikan oleh ICJ, ya, dan tidak melindungi Israel. Seperti itu. Kalau seperti itu artinya fatwa ini keluar juga sia-sia saja dan seakan suara-suara dari masyarakat internasional ini melempem kalau kita melihat ketika dihadapkan dengan kekuatan dari Israel, begitu Prof. Ya, memang betul dalam konteks efektivitas dari pelaksanaan fatwa ini, memang ini bisa dikatakan tidak banyak berarti, melempem. Walaupun secara moral ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa karena Israel secara hukum internasional dinyatakan telah melakukan tindakan yang ilegal. Nah, sementara ini mungkin ada beberapa negara yang akan melakukan perlawanan terhadap pendudukan Israel tetapi tidak secara langsung. Mereka akan mendukung para pejuang-pejuang dari Palestina, mungkin dari Hamas, yang kemudian mereka akan melakukan perlawanan terhadap apa yang dilakukan oleh Israel. Karena bagi pejuang Hamas tentunya mereka mengatakan bahwa perjuangan mereka didasarkan pada legalitas aturan yang mengatakan bahwa mereka pada saat ini sedang diduduki dan mereka ingin mengusir yang mereka sebut sebagai pihak yang mengokupasi tanah Palestina, seperti itu. Baik, selain kepada koalisi kemanusiaan, kepada apa lagi mungkin kita bisa berharap selain ada beberapa negara yang juga terus membela Palestina dan juga menyerang Israel, Prof. Sebenarnya saya berharap bahwa koalisi kemanusiaan ini akan didukung juga dan diikuti oleh negara-negara seperti Rusia, seperti China, People's Republic of China, ya. Untuk apa? Memberikan daya gentar kepada Amerika Serikat sebagai sekutu dekat dari Israel, bahwa suara masyarakat internasional harus didengar oleh Amerika Serikat. Bila tidak, ya mereka harus berhadapan dengan negara-negara besar seperti Rusia dan China. Ini menjadi hal yang menurut saya sangat penting. Tentu ini merupakan perlu dilakukan kepiawaian dalam berdiplomasi untuk memastikan bahwa negara-negara besar seperti Rusia, China, bahkan juga negara-negara Eropa yang sudah mengakui kemerdekaan dari Palestina untuk masuk dalam koalisi kemanusiaan ini. Baik, Prof. Hikmahanto, terima kasih sudah meluangkan waktunya di akhir pekan ini untuk bisa memberikan pandangannya. Selamat berlibur kembali, Prof. Hikmahanto. Selamat malam. Terima kasih.